Hai, aku Nur Alvinda dari Universitas Pertiwi. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang anggaran laba rugi pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Yuk simak video selanjutnya. Di sini ada 6 subpembahasan. Yang pertama, pengertian laba rugi. Yang kedua, tujuan anggaran laba rugi. Yang ketiga, ada perbedaan laporan laba rugi dengan anggaran laba rugi. Yang keempat, sumber informasi dalam penyusunan anggaran laba rugi. Yang kelima, ada metode menyusun anggaran laba rugi. Dan yang keenam, ada contoh soalnya. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana yang menentukan laba atau rugi yang diharapkan dari penjualan, produksi, beban operasional, dan biaya produksi yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Selanjutnya, ada tujuan anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Namun, mengapa perusahaan harus membuat jenis anggaran ini? Dengan membuat anggaran ini, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar laba yang akan diperoleh atau rugi yang akan ditanggung. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan program pengelolaan keuangan dengan lebih baik lagi. Jika perusahaan tidak membuat anggaran ini, maka informasi mengenai laba atau rugi yang dihasilkan tidak akan dapat diketahui. Selain itu, anggaran-anggaran lain yang telah dibuat sebelumnya juga akan menjadi tidak berguna. Lalu, apa bedanya laporan laba rugi dengan anggaran laba rugi? Anggaran laba rugi disusun oleh manajer keuangan dan akuntan untuk memberikan estimasi untuk penjualan atau pendapatan, biaya, dan keuntungan atau kerugian perusahaan di masa depan. Sementara itu, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang merangkum transaksi bisnis dan hasil operasi selama durasi waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, ada sumber informasi dalam penyusunan anggaran laba rugi. Saat membuat anggaran laba rugi, yang perlu disiapkan adalah informasi tambahan yang diperlukan, mirip dengan proses pembuatan laporan laba rugi yang membutuhkan informasi lainnya. Informasi dari anggaran sebelumnya menjadi dasar atau sumber informasi yang digunakan dalam pembuatan anggaran ini. Ada 6 sumber informasi dalam penyusunan anggaran laba rugi, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi, anggaran pajak penghasilan badan, dan anggaran kas. Yang pertama, ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam suatu periode anggaran. Yang kedua, ada anggaran produksi. Anggaran ini menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan di anggaran laba rugi. Yang ketiga, ada anggaran biaya produksi. Anggaran ini menyediakan informasi tentang produksi dalam suatu periode anggaran. Biaya produksi barang jadi meliputi biaya pemakaian bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead produksi. Informasi ini diperlukan untuk menghitung beban pokok penjualan dalam anggaran laba rugi. Yang keempat, ada anggaran beban operasi. Anggaran ini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi perusahaan. Yang kelima, ada anggaran pajak penghasilan badan. Tarif pajak penghasilan yang diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Yang terakhir, ada anggaran kas. Anggaran ini menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang tak tertagih. Dengan informasi ini, akan membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Selanjutnya ada metode menyusun anggaran laba rugi. Dalam penyusunan anggaran tersebut, terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada metode a posteriori, yang kedua ada metode a priori, dan yang ketiga ada metode pragmatis. Yang pertama ada metode a posteriori. Metode ini melibatkan penetapan laba setelah proses perencanaan keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional.
Dalam metode ini, seorang akuntan menetapkan laba yang diharapkan setelah melihat rencana secara keseluruhan. Yang kedua ada metode a priori. Metode ini berbeda dengan metode a posteriori. Pada metode ini, jumlah laba yang diinginkan ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses perencanaan secara keseluruhan dilakukan. Seorang akuntan menentukan target laba yang ingin dicapai sebelum merencanakan anggaran secara keseluruhan. Yang ketiga, ada metode pragmatis. Metode ini melibatkan penyusunan anggaran laba berdasarkan standar tertentu yang telah diuji secara empiris. Jumlah laba yang direncanakan didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang telah teruji. Dengan memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seorang akuntan dapat menyusun anggaran dengan lebih efektif dan akurat. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor relevan sebelum memilih metode yang tepat. Berikutnya adalah contoh soal. Berikut ini ada contoh soal anggaran produksi PT Kenari bulan April 2018 yang memproduksi sepatu. Di sini ada unit penjualannya sebesar 8.000 unit, lalu persediaan akhir barang jadi ada 4.000, sehingga dijumlahkan menjadi jumlah barang jadi yang dibutuhkan yaitu 12.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 2.000, sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 10.000. Diketahui, harga jual barang jadi per unit selama bulan April 2016 diperkirakan sebesar Rp100.000. Lalu, total biaya persediaan barang jadi per 1 April sebesar Rp80 juta. Yang ketiga, ada beban umum dan administrasi untuk bulan April diperkirakan sebesar Rp20 juta. Lalu, beban bunga bulan April diperkirakan sebesar Rp20 juta. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama, membuat format anggaran laba rugi PT Kenari. Kurang lebih seperti ini untuk format anggaran laba ruginya. Yang kedua, masukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan April ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dari jumlah barang jadi dikali harga jual per unit, yaitu 100.000 dikali 8.000 sehingga 800 juta hasilnya. Langkah ketiga, masukkan data-data seperti biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi, serta beban bunga untuk bulan April 2016. Langkah keempat, hitunglah nilai persediaan barang jadi, yaitu biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar 380 juta dibagi 10.000 unit, hasilnya adalah 38.000. Lalu, menghitung biaya persediaan akhir barang jadi adalah 38.000 dikali 4.000 unit, hasilnya 152 juta. Langkah kelima, hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan juga operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi tersebut. Langkah keenam, hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan, yaitu laba sebelum pajak penghasilan dikali tarif pajak penghasilan badan. 492 juta rupiah dikali 30%, maka hasilnya adalah 147 juta 600 ribu rupiah. Langkah ketujuh, selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Mungkin segitu saja video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dadah!